Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Walaupun di luar sana ada banyak orang berkata Dia bukan Tuhan, Dia bukan Juru Selamat, Dia hanya utusan, Dia manusia biasa. Tapi saya mengatakan manusia biasa, kalau dia manusia biasa nggak mungkin naik ke surga. Kan begitu ya. Jadi dia adalah Tuhan 100% dan dia manusia. Dalam kemanusiaan dia mati, turun ke dalam dunia orang, di dalam dunia ini. Sebelum dia mati, dia menebus kita, membenarkan kita. Dengan kematiannya dia turun ke dalam dunia orang mati untuk mengambil kunci jurang maut dan kerajaan maut. Jadi kita diselamatkan, dan itu sebabnya mengapa saya mengatakan demikian, karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku, Yesus Kristus. Dan Rasul Petrus sudah mengatakan di bawah kolong langit keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan selain di dalam nama Yesus. Dan firman-Nya berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak ada janji yang sehebat ini. Dan itulah sebabnya pilih Yesus supaya engkau tetap selamat dalam kehidupanmu. Puji nama Tuhan. Dan semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus menyertai kita, dan biarkan kekuatan iman, kekuatan doa terus menyertai setiap hidup kita, sehingga pagi ini dalam aktivitas kita di pagi ini Tuhan Yesus memberkati kita. Dan puji nama Tuhan. Sebelumnya kita mendengarkan firman Allah, kita berdoa. Terima kasih, biarkan kami mementingkan kepentingan-Mu dalam hidup ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya akan membaca Filipi 2 ayat 19 sampai 24. Tetapi dalam Tuhan Yesusku harap segera mengirim Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu, karena tak ada seorang pun padaku yang sehati dan sepikir dengan dia, yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, karena Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharapkan untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalan perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Oke, puji nama Tuhan. Tema kita adalah hidup demi kepentingan Kristus. Hidup demi kepentingan Kristus. Kalau dari pembacaan ini kita lihat bagaimana Timotius dengan saya belum mengupas Epaphroditus, tapi saya sedang mengupas Timotius dengan Paulus sebagai bapa rohaninya dan Timotius sebagai anak rohaninya. Dan orang yang hidup demi kepentingan Kristus Yesus, dia akan sehati sepikir dengan orang lain, ya, karena Kristus, ya, termasuk dengan Paulus ini, ya. Jadi sehati sepikir dengan orang lain karena Kristus. Kita tidak sangat sulit mencari orang-orang yang sehati sepikir, walaupun kadangkala suami istri. Istri punya jalannya sendiri, punya usahanya sendiri, punya pekerjaannya sendiri, nggak tahu bagaimana sudah. Istri suka-sukanya, suami suka-sukanya, macam-macam. Ya. Dalam satu keluarga, anak suka-sukanya, bapak suka-sukanya.
anak ibu suka-suka. Saya sering katakan kalau suka-suka kita hancur, tapi kalau suka-suka Allah kita mengalami kemenangan. Jadi Paulus dan Timotius, anak rohaninya ini adalah orang yang sehati sepikir dalam pekerjaan Tuhan. Kita tahu Paulus sedang menghadapi masalahnya karena orang-orang Yahudi yang berusaha memenjarakan dia, dan dia berada di penjara Kaisarea Filipi, dan kita tahu bagaimana dia memperjuangkan hak-haknya. Dia di penjara bukan karena dia melakukan kejahatan, bukan karena dia membunuh. Waktu membunuh dia nggak di penjara, tapi waktu melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang dilakukan sesuai dengan firman Allah, malah justru dia di penjara. Ya, jadi tidak ada yang sehati sepikir dengan dia selain Timotius. Memang tidak mudah mencari orang-orang yang sehati sepikir. Baik bagi tim, bagi satu organisasi, itu nggak mudah mencari orang-orang yang sehati sepikir. Kita kadangkala seperti pasir itu. Tahu pasir ya? Kelihatan ngumpul bersatu. Tetapi kalau datang panas terik, kita akan memisahkan diri satu dengan yang lain. Tapi kalau kita seperti material, pasir, semen, itu bersatu, nah itu baru semakin ada panas, semakin kuat persatuan kita. Atau seperti kolak, semakin dipanaskan dia, semakin ya ada gula, ada apa di situ, ada santan, dan semakin enak. Ya, jadi tidak mudah sehati sepikir. Tetapi kalau kita berpikir seperti Kristus berpikir, kita melakukan pekerjaan Tuhan, itu sebabnya mereka bisa satu sepikir karena Kristus yang menyatukan hati mereka, yang menyatukan pemikiran mereka, yang menyatukan kehendak mereka, sehingga mereka bisa sehati sepikir. Walaupun tidak mungkin, walaupun sulit, tetapi bukan tidak mungkin, dan terbukti firman Allah sudah katakan bagaimana Paulus dan Timotius bisa sehati sepikir untuk membangun kerajaan Allah. Yang kedua, kata firman Allah, orang yang sehati sepikir itu memperhatikan kepentingan orang lain. Jadi orang yang hidup demi kepentingan Kristus Yesus, dia tidak lagi mementingkan kepentingannya sendiri, hanya bagian kecil, ya. Walaupun firman Allah katakan bahwa kita tidak akan bisa mengasihi orang lain kalau kita tidak mengasihi diri kita sendiri, ya. Jadi kita tidak bisa mengasihi diri kita sendiri secara lengkap kalau kita tidak mengasihi Allah. Itu sebabnya dikatakan love your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. Love your neighbors as yourself. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwamu, dan kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Mementingkan kepentingan orang lain. Dan demikian juga bagaimana keadaan Timotius yang mementingkan orang-orang yang begitu luar biasa. Yang ketiga, hidup demi kepentingan Kristus Yesus itu setia karena Kristus. Setia melayani, setia mengerjakan pekerjaan Tuhan, setia melakukan hal-hal yang baik dan benar, setia dalam hidup setia. Itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi firman Allah, orang yang hidup demi kepentingan Kristus, dia setia melakukan apapun yang dipercayakan kepadanya. Yang terakhir, Timotius ini ya hidup demi kepentingan Kristus Yesus. Yang terakhir, dia menolong Paulus seperti seorang anak kepada bapaknya. Tapi bapak sekarang, anak zaman sekarang, wah itu sulit itu. Mencari anak-anak yang mau menolong bapak mamanya itu. Biar wanita, biar pria. Oh, zaman sudah canggih nih, bro.
Padahal firman Allah katakan bahwa kita dengan jelas mengatakan bahwa firman Allah mengatakan kepada kita bahwa Timotius itu seperti seorang anak menolong bapaknya. Memang dia bapak rohaninya. Sementara bapak anak-anak kandung saja sangat sulit, bahkan ada yang membunuh bapak mamanya. Ada yang membunuh bapak mamanya, ada yang membunuh ibunya, ada yang mencungkil mata bapaknya. Tapi berbeda yang dihadirkan oleh Timotius. Karena apa? Karena dia memang hidup demi kepentingan Kristus Yesus. Bagaimana hidupnya dipakai untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana hidupnya dipakai oleh Yesus. Itu sebabnya dalam 1 Timotius 4 ayat 12 Paulus mengingatkan supaya dia menjadi teladan dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam iman, dalam kasih, dalam kesucian, dalam kesetiaan. Luar biasa kan? Dan Timotius ini adalah orang yang betul-betul cinta kepada Tuhan. Itu sebabnya dia bisa melakukannya. Kalau kita semua cinta kepada Tuhan, saya yakin apa yang telah dilakukan oleh Timotius dengan mudah, kita juga akan bisa melakukannya. Pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh mencintai Yesus atau tidak? Sehingga kita hidup demi kepentingan Kristus Yesus. Artinya seluruh aspek kehidupan yang kita lakukan di bawah sorot kebenaran firman Allah, di bawah kendali kebenaran, di bawah kontrol Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tidak mudah, tetapi bukan tidak mungkin. Kita sudah melihat apa yang dilakukan, dikerjakan oleh Timotius. Karena dia mengasihi Tuhan, sehingga hidupnya diabdikan untuk kepentingan Kristus. Doa dan harapan saya, kita bisa juga melakukan hal yang sama dalam hidup ini. Mari cintai Tuhan sepenuh hatimu, sehingga kita dapat mengaplikasikan cinta kasih kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah bangsa ini. Dengan cinta yang tulus, dengan perbuatan yang tulus, dengan tindakan-tindakan kasih yang benar. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami hidup demi kepentingan dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa kepada mereka yang sakit, apapun sakit mereka dalam nama Yesus. Aku perintahkan segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam nama Yesus, keluar. Dan oleh bilur-bilur daripada Yesus, engkau sembuh oleh kuasanya, engkau sembuh oleh perintahnya, oleh firman-Nya engkau sembuh. Jadilah engkau sembuh. Terima kasih Bapa di surga buat pertolongan kepada mereka. Biarlah namamu dimuliakan, diagungkan. Dan kalau engkau mengalami masa beban berat, Dia sudah mengundang engkau, marilah kepadaku, hai kamu yang letih sudah berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Jadi Tuhan mau meluputkan Anda. Kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu, mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lihatlah tangan-tangan yang diangkat kepadamu Tuhan. Mereka menyerahkan hidup mereka, hati mereka di dalam nama Tuhan Yesus, dan persoalan mereka kepadamu dalam nama Yesus Kristus. Kiranya engkau betul-betul menggenapi firman untuk memberikan kelegaan kepada mereka, karena mereka sudah datang kepadamu, menyerahkan hidup mereka, merendahkan hati di hadapanmu dalam nama Yesus. Kiranya pertolonganmu datang kepada mereka, kebaikanmu datang kepada mereka, kuasamu menjamah mereka semua. Dengan kuasamu yang dahsyat dan luar biasa itu, mereka mengalami terobosan dalam ekonomi mereka, dalam usaha mereka, dan pekerjaan mereka. Sehingga mereka, oh Tuhan, memberikan kemuliaan kepada Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih buat pertolongan dan kasih-Mu kepada mereka. Biarlah mereka memuliakan Engkau sebagaimana firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.